semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas PSPMF 2019. Di sini, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang evaluasi pembelajaran matematika mengenai non-tes. Tapi sebelum kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Raja Barsaulian dengan NIM 41933111082. Saya Nurfidia Ramadan dengan NIM 41933111057. Rizka Julivia dengan NIM 41933111051. Pora Victoria dengan NIM 41623110001. Nama saya Evelyn Jianta dengan NIM 41933111073. Yuk, kita mulai pembahasannya. A. Pengertian non-tes. Teknik penilaian non-tes, jika dilihat dari kata yang menyusunnya, maka non-tes dapat kita artikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Jenis-jenis non-tes: pengamatan atau observation, wawancara atau interview, kuesioner atau angket, riwayat hidup. 1. Pengamatan atau observasi. Menurut si jurnal 2009, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Bagian A. Tujuan utama observasi. 1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. 2. Mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun peserta didik. Bagian A. Tujuan utama observasi yaitu menilai tingkah laku individu atau proses yang terjadi dalam situasi sebenarnya. Dalam formulasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selain itu, observasi juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan sosial sesama, hubungan sosial sesama peserta didik, hubungan guru dengan peserta didik. Bagian B. Karakteristik observasi. 1. Mempunyai arah dan tujuan yang jelas. 2. Bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, logis, kritis, objektif, dan rasional. 3. Terdapat berbagai aspek yang akan diobservasi. 4. Praktis penggunaannya. C. Pembagian observasi. Jika kita melihat dari kerangka kerjanya, observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Observasi berstruktur. Observasi berstruktur yaitu semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor yang telah diatur kategorisasinya. Isi dan luas materi observasi telah ditetapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas. 2. Observasi tak berstruktur. Observasi tak berstruktur yaitu semua kegiatan guru sebagai observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Bagian kelebihan observasi. Observasi merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. 2. Observasi cocok untuk mengamati perilaku peserta didik maupun guru yang sedang melakukan suatu kegiatan. 3. Banyak hal yang tidak dapat diukur dengan tes, tetapi lebih tepat dengan observasi. Kekurangan observasi. 1. Seringkali pelaksanaan observasi terganggu oleh keadaan cuaca, bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan
ini contoh dari observasi. Saya butuh 20 butir kacang hijau, kapas yang sudah direndam air, dan 2 buah gelas plastik. Lalu masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas ya. Kita ratakan kapasnya di dalam gelas. Masukkan kacang hijau masing-masing gelas berisi 10 butir. Finish. Waktunya kita letakkan tanaman di kedua tempat. Yang pertama ini saya taruh di tempat yang langsung terpapar sinar matahari ya. Saya gantung di batang pohon. Dan di tempat yang kedua saya letakkan di tempat yang agak sejuk ya, di dalam ruangan. Hari kedua, kita lihat kacang hijau yang berada di dalam ruangan sepertinya kulitnya sudah terkelupas, sudah mulai tumbuh menjadi kecambah. Sedangkan kacang hijau yang langsung terpapar sinar matahari baru beberapa saja yang terkelupas kulitnya. Hari kelima, kita lihat di sini kacang hijau yang berada di dalam ruangan sudah tumbuh menjadi tumbuhan yang sudah ada daunnya. Sedangkan kacang hijau yang langsung terpapar sinar matahari baru sedikit tumbuh daunnya. Ini saya merekamnya saat malam hari ya. Nah, ini sudah hari ke-6 ya. Kita lihat pertumbuhan kacang hijau yang di dalam ruangan sudah sangat besar dan sudah melewati batas tempatnya. Sedangkan pertumbuhan kacang hijau yang berada di luar ruangan masih kalah cepat ya dengan pertumbuhan kacang hijau yang berada di dalam ruangan, dan tumbuhannya pun belum melewati batas tempatnya. Nah, sudah hari ke-7 nih. Kita lihat pertumbuhan tanaman kacang hijau yang berada di dalam ruangan lebih tinggi, tetapi batang dan daunnya terlihat pucat seperti tidak sehat. Sedangkan tanaman kacang hijau yang terpapar sinar matahari langsung terlihat lebih pendek, tetapi kondisi fisiknya terlihat lebih subur, batangnya pun gemuk, daunnya terlihat segar berwarna hijau tua. Jadi, kesimpulan dari hasil pengamatan kita kali ini adalah kacang hijau yang tumbuh di daerah gelap tumbuh lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang baik. Batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun terlihat pucat. Sedangkan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak, sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Nah, mau tahu nggak apa itu hormon auksin? Auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga, yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjang sel di daerah. 2. Wawancara atau interview. Pengertian wawancara. Menurut Sujono 2009, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Bari, wawancara adalah komunikasi langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai.
Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan alat komunikasi. 2. Pembagian wawancara. Yang pertama, wawancara terpimpin atau guided interview. Biasanya dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau structured interview atau wawancara sistematis atau systematic interview, di mana wawancara ini selalu dilakukan oleh evaluator dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk panduan wawancara atau interview guided. 2. Wawancara tidak terpimpin atau unguided interview biasanya dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau simple interview, atau wawancara tidak sistematis non-systematic interview, atau wawancara bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan. Dalam wawancara bebas, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik atau orang tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Mereka dengan bebas mengemukakan jawabannya, hanya saja pada saat menganalisis dan menarik kesimpulan, hasil wawancara bebas akan mendapatkan kesulitan. 3. Tujuan wawancara. Yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Kelebihan. Yang pertama, dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai situasi yang dihadapi. 2. Mengetahui perilaku nonverbal. 3. Pertanyaan dapat diajukan secara berurutan. 4. Jawaban tidak diperoleh dari orang lain melainkan dari sumber tersebut. 5. Melalui wawancara dapat dinyatakan hal-hal yang rumit. Kekurangan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga mungkin biaya yang banyak. Kedua, dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dengan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara. Berikut ini contoh dari kegiatan wawancara. Boleh saya lihat kertasnya? Ya baik, dulu. Coba sekarang ceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih. Nama saya Rianto. Saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian saya angkatan 2016 di IPB dan saya lulus tahun 2019 ini di D3 Akuntansi IPB. Di prestasi waktu kuliah, alhamdulillah di bidang akademik saya pernah menjuarai ILPAK, yaitu tentang perpajakan. Tapi itu masih lingkup diploma dan alhamdulillah saya meraih juara 2. Untuk pengalaman kerja, saya waktu kuliah itu pernah ikut part-time di PT Melia Sejahtera. Tadi kan selain di bidang akademik, kira-kira Anda itu punya nggak keterampilan di non-akademik? Untuk di non-akademik itu keterampilan. Saya memang dari SD sampai SMA pernah ikut organisasi semua itu. Contohnya OSIS. Kalau di kuliah, ya tadi seperti tas center itu. Akan nanti kalau diterima, terus kami tempatkan di daerah yang ada di luar Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan senang hati saya siap menerima itu. Karena kalau saya cuma di Jawa aja kan pengalaman ya mungkin juga banyak. Tapi kalau saya di Jawa pun juga tidak ada masalah. Kamu ini bisa nggak sih kalau misalkan kerja tapi di bawah tekanan dari karyawan yang lain? Kalau tentang tekanan, emang saya biasa di bawah tekanan gitu. Contoh misalnya tanpa tekanan selalu gitu. Tapi kalau seandainya ada tekanan, oke, sekarang udah tren kerjakan seperti itu. Saya emang terbiasa di bawah tekanan, jadi tidak ada masalah sih seperti itu. Terus apa yang membuat kamu tertarik untuk bergabung ke perusahaan kami? Emang saya mulai dari perusahaan ibu itu awalnya saya itu field trip ibu. Diploma mengadakan field trip ke perusahaan ibu dan ternyata perusahaan ini masih baru. Itu yang saya ingin masuknya. Itu yang membuat saya tertarik ibu. Tapi kan kami ini perusahaan baru, terus kenapa Anda ingin bergabung di perusahaan kami? Berhubung baru itu saya ingin masuk Bu. Karena apa?
saya tuh inginnya itu dari perusahaan yang masih awal, dan itu menjadi sampai sukses. Coba kamu sebutkan kelebihan dan kekurangan dari diri kamu. Baik, untuk tujuan saya, alhamdulillah itu saya percaya diri, Bu, dan juga komitmen dalam suatu hal. Maksudnya itu komitmen pasti sudah dia yakin dan bersemangat, artinya bersemangat saya melakukan semua hal itu dengan senang hati dan semangat, senyum, senang gembira. Dari kelebihan kamu itu, gimana cara kelebihannya itu menunjang untuk kemajuan perusahaan kamu? Iya, karena perusahaan itu perlu teliti, rajin, rapi. Akuntansi tidak bisa kalau saya tidak rapi dan rajin, teliti ulang. Dan itu akuntan insya Allah itu berada dalam diri saya. Dengan penuh semangat dan senang gembira. Kamu? Dan saya caranya tidak sabar itu. Artinya tidak sabar, saya itu tidak sabar dalam suatu hal, bukan semua. Saya itu nggak sabaran kalau saya melihat kelebihan saya itu belum kelar, belum selesai. Di posisi kamu kan nanti sebagai akuntan ya. Iya. Kira-kira gaji berapa yang kamu inginkan dari perusahaan? Untuk tentang gaji, saya mengikuti dengan peraturan perusahaan dulu. Saya tidak bisa matok berapa, tapi kalau sama ibu udah tahu berapa sih gaji yang sebenarnya untuk akuntansi itu sesuai dengan saya mengikuti peraturan ibu, tapi ibu juga udah tahu. Kalau saya memang nantinya ibu pasti bisa melihat kerja saya seperti apa. Oke, cukup kayaknya sampai situ aja ya. Baik, terima kasih. Iya, saya juga bisa besar harapan saya untuk bisa bergabung dengan perusahaan ibu. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum. 3. Kuesioner. Pengertian kuesioner. Pada dasarnya, angket adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Adapun tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan Selain itu, data yang dihimpun melalui angket biasanya juga berupa data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pelajaran. Misalnya, cara belajar, bimbingan guru dan orang tua, sikap belajar, dan lain sebagainya. Tujuan kuesioner yang pertama, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari siswa tentang pembelajaran matematika. 2. Membimbing siswa untuk belajar efektif sampai tingkat penguasaan tertentu. 3. Mendorong siswa untuk lebih kreatif dan belajar. 4. Membantu anak yang lemah dalam belajar. 5. Untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar. Kelebihan kuesioner. 1. Dengan angket, kita dapat memperoleh data dari sejumlah anak dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. 2. Setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. 3. Dengan angket, anak pengaruh subjektif dari guru dapat dihindari. Kelemahan kuesioner. 1. Pertanyaan yang diberikan oleh angket adalah terbatas sehingga apabila ada hal yang kurang jelas maka sulit untuk diterangkan kembali. 2. Kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak atau mungkin tidak dijawab dengan kenyataan yang sebenarnya karena anak merasa tidak menjawab dan tidak diawasi secara mendetail. Ada kemungkinan angket tidak diberikan tidak dapat dikumpulkan semua sebab banyak anak yang merasa perlu dari hasil angket yang diterima. Contoh dari kuesioner. Silakan diisi. Untuk yang bulat itu jawaban hanya satu ya. Bisa pilih tidak pernah. Ya, ini bagian A. Kalau sudah selesai bagian A, kita klik simpan. Pastikan di sini muncul tulisan jawaban berhasil disimpan ya. Kemudian kita pindah ke bagian B, isi pendidikan ya. Nah, di sini kita isi sesuai dengan pilihan yang ada di sekolah ya. Oke, ini seharusnya yang isi adalah siswa, namun di sini hanya saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh saja untuk mengisi kuesioner ya sebagai siswa. Oke, sudah selesai, klik simpan. Nah, oke, di sini tulisannya jawaban berhasil disimpan. Saya pindah ke C, proses pembelajaran ya. Nah, ini. Oke, ini untuk mempercepat saya isi sembarang saja ya. Nanti lebih jelasnya yang isi adalah siswa di sekolah ya. Oke. Ini cuma contoh ya. Mengisi jawaban seharusnya bukan operator. Ini cuma contoh saja. Berikan panduan ya bagaimana cara mengisi kuesioner ya.
Oke. Metode mengajar, oke. Ini yang sering muncul. Sumber belajar. Oke. Ini kita masih mengisi bagian B ya, bagian B. Oke, sudah selesai. Saya klik simpan. Oke, jawaban berhasil disimpan. Saya pindah ke E. Nah, ini silakan diisi. Dokter ada. Tata tertib ada. Biaya ada, tidak. Oke, untuk yang kotak begini, jawaban bisa lebih dari satu ya. Kalau yang bulat itu jawaban hanya satu. Oke, hormat, salam, menjenguk, iya. Oke. Oke, ini semuanya ada. Aktivitas, oke. Oke. Pelaksanaan yang sering semuanya. Oke, sering. Simpan. Oke, satu lagi, bagian F. Oke, ini saya pilih ya. Oke, sudah semua, saya klik simpan. Oke, kita sudah berhasil mengisi semua jawaban A, B, C, E, F. Nah, sekarang kita cek apakah jawaban yang telah kita isi telah terisi semua ya. Kita klik di sini sebelah kiri, konfirmasi selesai. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, status. Untuk bagian C, ada 2 yang belum selesai. Ini ada 2. Pertanyaan 8 yang baru dijawab 6 ya. Pengelolaan pendidikan juga yang pertanyaan 6 yang baru dijawab 4. Nah, berarti ada 4 yang belum selesai ya. Nah, kita tinggal cek aja di sini. Di sini yang belum selesai adalah bagian C dan E ya. C dan E. Sekarang kita kembali ya. Ini kuesioner. Ingat C dan E. Nah, sekarang coba kita cek yang mana belum selesai ya. C dan E. Kita dari atas. Mungkin ada yang terlewat. Di sini ada 2. Oke, kita ketemu ini satu lagi. Oke, ini ring ya. Oke, sudah selesai, simpan. Oke, kemudian bagian E lagi ada 2. Kita cek yang belum selesai. Oh, ini ada. Di sini juga ada 2. Kita cek satunya. Oh, ini ya. Udah. Simpan. Oke, sekarang kita cek kembali. Jawaban kita apakah jawaban siswa apakah sudah terisi semua atau belum ya. Kita klik kembali konfirmasi selesai. Kita klik ini refresh ya. Oke, kita bisa lihat di sini sudah selesai untuk jawaban siswa. Nah, jika telah selesai, kita bisa langsung klik ini konfirmasi. Oke, di sini ada pertanyaan. Karena kalau sudah kuesioner terisi itu nggak bisa diubah lagi ya. Oke, saya pilih ya saja. Oke, sudah. Riwayat hidup. Riwayat hidup adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap. Evaluasi cara
Cara ini mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji. Teknik non-TENS juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Berikut ini merupakan contoh dari daftar riwayat hidup. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus mengisi biodata. Nah, dalam pengisian biodata ini adalah bagian yang sangat penting karena bagian ini akan digunakan untuk pengusulan NIP, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika mengisi harus benar-benar sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Nah, di biodata ini nanti teman-teman akan mengisi nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, alamat rumah, email, dan lain-lain yang terkait dengan biodata teman-teman. Nah, karena ini akan digunakan sebagai data untuk pengusulan NIP, maka teman-teman harus benar-benar pastikan berulang kali data yang teman-teman masukkan itu harus benar dan harus sesuai dengan yang diminta teman-teman. Maka nanti sebelum mengisi, teman-teman sudah harus menyiapkan dokumen yang akan teman-teman jadikan dasar untuk pengisian, misalnya KK, KTP, ijazah. Nah, jadi teman-teman nanti itu sudah tidak perlu mencari-cari lagi gitu ketika ada data-data yang teman-teman butuhkan untuk pengisian itu. Nah, kemudian teman-teman harus mengikuti sesuai dengan yang diminta teman-teman. Misalnya di kolom nama itu tertulis di bawahnya nama tanpa gelar. Jadi teman-teman tuliskan nama teman-teman, nama lengkapnya tanpa gelar. Karena kemarin dari yang diupload oleh BKN di ASN Kini Beda itu kemarin pada saat pendaftaran administrasi itu banyak yang diminta untuk menuliskan nama tanpa gelar, itu mereka menuliskannya dengan gelar. Nah, itu kan tidak sesuai dengan permintaan. Nah, teman-teman hati-hati baca yang diminta. Itu biasanya di kolom bagian bawahnya itu ada keterangannya teman-teman. Dibaca dulu dan tidak perlu tergesa-gesa karena data ini akan digunakan untuk pengusulan NIP teman-teman dan kelancarannya itu bergantung pada data yang teman-teman isikan. Nah, jadi di kolom biodata ini nanti teman-teman silahkan diisikan dengan benar dan dicek berulang kali. Itu bagian yang pertama. Nah, kemudian di bagian kedua nanti teman-teman akan mengisikan tentang pendidikan. Nah, sebelum teman-teman mulai mengisi di poin pendidikan ini, teman-teman harus menyiapkan ijazah yang teman-teman punya dan digunakan untuk melamar kemarin. Nah, karena nanti di sini teman-teman akan mengisi nama perguruan tinggi, akreditasi, nomor ijazah, dan lain-lain gitu. Jadi, teman-teman siapkan dulu ijazahnya sehingga nanti ketika teman-teman mulai pengisian itu sudah lancar dan tidak ada kendala. Nah, pastikan nanti data-data yang teman-teman isi di pendidikan ini juga sesuai dengan dokumen aslinya yang teman-teman miliki. Hindari kesalahan-kesalahan yang mungkin kemarin terjadi ketika administrasi. Jangan sampai pada saat pemberkasan ini salah, karena nanti ini digunakan sebagai patokan untuk teman-teman diusulkan NIP-nya. Jadi lebih berhati-hati dan dicek secara berulang. Nah, kemudian yang poin yang ketiga yaitu pekerjaan. Nah, di bagian poin pekerjaan ini nanti teman-teman akan mengisikan tentang riwayat pekerjaan, teman-teman pernah bekerja di mana saja, berapa lama, dan juga riwayat penghargaan dan prestasi yang mungkin pernah teman-teman dapatkan. Nah, buat teman-teman yang masih fresh graduate misalnya, belum pernah bekerja, tidak perlu bingung teman-teman, atau yang tidak punya penghargaan dan prestasi, tidak perlu bingung. Kalau memang teman-teman tidak pernah punya prestasi, tidak pernah punya penghargaan, dan juga belum punya riwayat bekerja, tidak apa-apa, teman-teman tinggal dikosongi saja. Jadi ini kolom ini disediakan bagi yang telah memiliki riwayat pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak apa-apa, tidak masalah, silakan teman-teman kosongi saja. Itu bagian yang pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu poin keluarga. Nah, untuk mengisi pada poin ini, teman-teman bisa menyiapkan dokumen misalnya KK sebagai dasar teman-teman untuk mengisi bagian keluarga ini. Nah, buat teman-teman yang sudah berkeluarga, nanti di sini juga teman-teman bisa isikan tentang data suami atau data istri sesuai dengan yang ada di sana. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti kolom-kolom yang ada di sana dan pastikan teman-teman mengisi sesuai dengan yang diminta. Biasanya kalau misalnya ada
permintaan khusus itu di bawahnya itu akan ada keterangan kecil. Nah, itu harus teman-teman perhatikan, dan sebelum nanti teman-teman lanjut ke yang selanjutnya, pastikan teman-teman sudah cek terlebih dahulu bahwa semua data yang teman-teman isikan sudah benar dan sudah sesuai dengan dokumen aslinya. Nah, itu poin keempat. Selanjutnya, nanti teman-teman akan lanjut di tahapan yang kelima, yaitu teman-teman harus mengisi tentang organisasi. Nah, pada poin ini teman-teman bisa mengisikan riwayat organisasi yang pernah teman-teman ikuti gitu. Apakah itu organisasi pemerintah atau misalnya organisasi independen. Nah, teman-teman bisa isikan riwayat organisasi yang pernah teman-teman ikuti di sana. Nanti di sana ada kolom-kolomnya sesuai dengan yang diminta. Teman-teman tinggal mengisi sesuai dengan pengalaman teman-teman pernah mengikuti organisasi apa. Jika teman-teman misalnya tidak pernah mengikuti organisasi, berarti teman-teman tidak perlu mengisi dan bisa dikosongkan. Dan teman-teman akan lanjut di tahapan yang keenam atau yang terakhir, yaitu unggah dokumen. Nah, ini adalah tahapan yang sangat penting dan teman-teman harus siapkan dengan baik dokumen-dokumennya yang nanti harus di-upload atau diunggah di tahapan yang. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan sekian dan terima kasih.